Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas laptop BBJS lagi yang dari segi harga sangat terjangkau, harganya cuma 4 jutaan aja. Laptop apa ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah laptop terbaru dari Lenovo yang memiliki harga menurut saya cukup BBJS. Harganya cuma 4 jutaan. 4 jutaan berapa bang? Nanti 4,99. Enggak, harganya adalah 4,099 atau bisa dibilang 4,1 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan di harga 4,1 juta ini kalian sudah mendapatkan prosesor terbaru dari AMD, yaitu Athlon Gold A3150U dengan 2 core 4 thread. Yang sebenarnya kalau misalkan line up AMD A series saya nggak pernah mau merekomendasikan. Kalau kalian lihat di guide itu jarang banget review laptop dengan prosesor A series. Contohnya ada E1, E2, A4, A6, A8, A10, A12, FX. Menurut saya ini serinya terlalu banyak dan performanya juga nggak stabil, jadi saya nggak pernah mau untuk nge-review laptop AMD yang line up itu, kecuali kalau untuk yang Ryzen yang menurut saya patut untuk direkomendasikan, menurut saya nggak masalah. Dan di Athlon Gold ini menurut saya juga saya udah mau merekomendasikan karena performanya menurut saya udah oke. Oke lah, sekarang kita bahas untuk spesifikasinya lebih lanjut. Jadi untuk F14 ADA ini menggunakan RAM 4GB, masih 4GB dengan speed 2400 MHz single channel dan onboard. Tapi untungnya masih ada satu slot kosong lagi kalau misalkan kalian pengen upgrade RAM. Jadi misalkan kalian upgrade 4GB total 8GB, kemudian 2GB-nya kalian alokasikan untuk IGP-nya yaitu AMD Radeon Graphics, performanya GPU-nya nanti akan lebih optimal. Kemudian untuk layarnya, sayangnya dia masih menggunakan layar yang belum Full HD dan juga panelnya masih TN. Tapi mengingat harganya cuma 4,1 jutaan, jadi menurut saya sih kita nggak bisa komplain karena memang rata-rata laptop 4,1 ya, bukan yang 4,99 itu memang biasanya masih pakai resolusi XD dengan panel TN. Kemudian untuk storage-nya di harga segini nggak pakai hard disk, jadi udah pakai SSD yang kapasitasnya menurut saya cukup besar, 256GB dengan speed yang nggak 500 Mbps tapi 1700 Mbps. Biasanya laptop yang harganya mainstream, murah atau bisa dibilang BBJS itu speed SSD-nya biasanya pakai SATA, jadi cuma sekitar 500 Mbps. Nah, untuk storage-nya ini juga bisa di-upgrade. Jadi kalau misalkan kalian pengen dual storage, kalian bisa menggunakan slot SATA-nya lagi yang ternyata masih kosong. Jadi kalian bisa upgrade pakai hard disk, atau kalau misalkan kalian udah punya rezeki kalian juga bisa upgrade pakai SSD SATA. Jadi biar lebih kenceng lagi, walaupun laptop ini harganya sekali lagi 4,1 jutaan. Tapi sayangnya dengan harga 4,1 juta ini untuk operating sistemnya dia masih pakai DOS atau istilahnya kosong lah, belum ada operating system. Ini saya install sendiri aja Windows-nya, jadi biar saya nge-reviewnya lebih enak. Dan mungkin kalau misalkan saran saya ditambah harganya menjadi 4,2 atau selisih 200.000 aja, kemudian dikasih pre-install Windows gitu, menurut saya bakalan lebih worth it lagi. Kemudian kalau dari segi desain mungkin saya nggak akan bahas terlalu banyak karena secara look kalau misalkan kita lihat secara sekilas gitu ya, dia sama dengan Lenovo IdeaPad Slim 3 yang kita review kemarin. Cuman karena ini bisa dibilang versi murahnya, jadi ada beberapa part yang dipangkas. Jadi kalau kita lihat di frame layarnya sama-sama tebal di bagian atas seperti Lenovo IdeaPad Slim 3 kemarin. Cuman kalau Lenovo IdeaPad Slim 3 kemarin ada privacy shield di bagian webcamnya. Nah, di Lenovo V14 ini tidak ada. Kemudian kalau dari segi keyboard dia juga nggak backlit. Di harga 4 jutaan ini belum backlit. Oh, ada backlit-nya. Backlit-nya ada di bagian power. Jadi cuma satu titik aja. Dan untuk tombol powernya sayangnya juga belum memisah dengan keyboard. Kalau Lenovo IdeaPad Slim 3 kemarin udah memisah. Dan untuk feel keyboardnya menurut saya lebih enak Lenovo IdeaPad Slim 3 sih. Ini masih kerasa sedikit murah, masih kerasa sedikit plastik. Cuman kalau dari segi desain keyboard, kemudian layout, kemudian font, itu menurut saya keyboardnya sama. Kemudian dari segi touchpad juga ukurannya sama dengan Lenovo IdeaPad Slim 3. Yang feel-nya saya nggak bisa membedakan antara Lenovo V14 dan juga IdeaPad Slim 3 kalau dari segi touchpad. Jadi menurut saya juga masih sama. Oke, jadi dari segi desain mungkin itu aja karena menurut saya sama persis. Kemudian untuk bobotnya juga sama. Jadi Lenovo V14 ini beratnya cukup enteng sebenarnya, 1,6 kg, meskipun kalau secara dimensi kalian lihat
cukup terlihat besar, dan untuk ketebalannya dia juga masih di bawah 2 cm dengan 1,99 cm. Kemudian dari segi konektivitas di harga yang 4 jutaan ini menurut saya juga udah oke banget, karena dia udah pakai Wi-Fi 5 802.11ac dengan Bluetooth yang bukan 4.2. Jadi udah pakai Bluetooth versi low power versi 5. Kemudian kalau dari segi port juga sama dengan Lenovo IdeaPad Slim 3. Jadi di bagian kanannya ada slot micro SD card dan juga audio jack combo. Kemudian di bagian kirinya terdapat input power, HDMI, 1 buah USB 2.0 dan 2 buah USB 3.1. Kemudian untuk engselnya juga belum bisa dibuka dengan satu tangan sama seperti Lenovo IdeaPad Slim 3, tapi untungnya engselnya untuk Lenovo V14 ini bisa dibilang belum 180 derajat. Kenapa? Walaupun sepertinya lurus, ini nggak lurus. Jadi bisa dibilang mungkin 179 derajat lah ya. Karena kalau untuk Lenovo IdeaPad Slim 3 dia bisa sampai lurus mentok, ini agak miring. Jadi ya 179 derajat degree lah. Dimana fitur ini semuanya hampir di semua laptop Lenovo itu ada sekarang. Dan saya suka sih fitur seperti ini karena engselnya akan lebih kuat aja. Karena kalau misalkan engsel yang cuman sampai sini itu kadang kalau terlalu membukanya terlalu kenceng itu patah. Tapi kalau yang 179 degree seperti ini, kalau misalkan kita tergesa-gesa bikin skripsi, bikin tugas, itu kan kalau misalkan dibuka set kayak gitu dia masih aman karena engselnya masih bisa notok jedok sampai ke sana. Seperti itu. Kemudian di bagian dalamnya, walaupun Lenovo V14 ini menggunakan prosesor yang hanya 2 core 4 thread dan juga low power banget, tapi Lenovo tetap memberikan single fan dan juga single heat pipe untuk mendinginkan CPU-nya. Kemudian kalau dari segi baterai secara dimensi memang sama seperti Lenovo IdeaPad Slim 3 kemarin, cuman kalau secara kapasitas berbeda. Lenovo V14 ini lebih kecil dengan kapasitas hanya 30 Wh. Tapi walaupun kapasitas baterainya ini lebih kecil, dia lebih awet ketimbangkan yang pakai Ryzen 3 kemarin karena dia cuma pakai 2 core 4 thread dan layarnya pun juga belum Full HD IPS. Jadi masih HD dan pakai TN. Dan untuk baterainya ini ketika saya gunakan untuk web tasking menggunakan Chrome, Wi-Fi, ketika saya coba untuk research tentang Lenovo V14 ini dia bisa bertahan sekitar 6 jam 15 menit, dimana untuk laptop harga 4 jutaan menurut saya sih itu udah awet banget. Kemudian untuk audionya udah pakai driver dari Dolby, cuman suaranya menurut saya ya standar atau biasa aja. Yang penting suaranya adalah kira-kira seperti ini suaranya. Oke, sekarang saatnya kita tes Lenovo V14 ini dari segi performa. Dan seperti biasa kita tes menggunakan 3 mode. Mode pertama adalah best performance dengan kondisi dicas. Dan hasilnya Lenovo V14 ini di running pertamanya cukup tinggi untuk sebuah prosesor dengan 2 core 4 thread. Dengan skornya 359, running keduanya 358. Dan meskipun ini hanya 2 core 4 thread, tapi kita tes sebanyak 10 kali. Dan skornya itu tetap stabil di angka 350-an. Kemudian di mode kedua tetap mode best performance, tapi sekarang casnya kita jabut atau mode on battery, dan hasilnya di running pertamanya juga tidak ada selisih performa yang cukup signifikan. Dengan running pertamanya 322, running kedua 317, dan dia tetap stabil juga di angka 300-an CB. Kemudian di mode ketiga adalah mode better performance. Siapa tahu baterai kalian tinggal 20%, jadi kalian pengen lebih awet lagi baterainya, dan performanya juga tidak ada selisih performa yang menurut saya cukup signifikan. Dengan running pertamanya 319, running kedua 317, dan tidak ada performa atau skor yang di bawah 300 CB. Kemudian lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver. Lenovo V14 dengan Athlon Gold-nya mendapatkan skor 3440. Kemudian lanjut ke tes editing. Lenovo V14 dengan Athlon Gold dan juga AMD Radeon grafiknya ini mampu merender template yang memang biasanya kita pakai dengan durasi waktu 3 menit 6 detik. Kemudian di tes gaming yang sebenarnya nggak saya sarankan sama sekali untuk gaming, tapi kita tes aja untuk mengetahui seberapa besar limit dari Athlon Gold ini. Dan hasilnya di Dota 2 masih cukup playable dimainkan dengan resolusinya HD, grafik fastest, hasilnya sekitar 60-70 fps. Dan ketika di CSGO dengan settingan yang sama, low dan juga resolusinya HD, kalian bisa lihat sendiri untuk average FPS-nya, dan sama sekali tidak saya sarankan untuk keperluan gaming. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Lenovo V14 ADA kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID dengan harga 4,1 juta, Lenovo V14 ini menurut saya bisa menjadi opsi yang menarik. Kenapa? Karena kelebihannya dia sudah memiliki RAM 4GB yang masih bisa di-upgrade. Biasanya untuk laptop 4 jutaan itu sudah disolder dan nggak bisa di-upgrade. Tapi Lenovo V14 ini masih bisa di-upgrade, gak hanya RAM-nya, tapi storage-nya
256 GB yang juga bisa kalian upgrade. Kalau misalkan kalian pengen pakai harddisk biar kapasitasnya lebih besar ya oke. Kalau misalkan kalian merasa harddisk terlalu murah buat kalian dan kalian pengen langsung upgrade SSD, ya silakan. Intinya opsi upgrade-nya menurut saya cukup bagus. Kemudian kalau untuk kekurangan Lenovo V14 ini menurut saya adalah di operating system, karena dia masih belum pre-install Windows, jadi masih DOS. Untuk user yang mungkin baru pertama kali beli laptop dan belum tahu cara instalasi Windows, menurut saya akan cukup membingungkan. Kekurangannya itu sih kalau misalkan ditambah harganya selisih 100 atau 200 ribu kemudian udah pre-install Windows, menurut saya bakalan lebih oke lagi. Untuk layarnya masih XD dan panel TN, tapi saya nggak bisa komplain karena harganya udah murah. Yang bisa saya komplain menurut saya hanya ada di operating systemnya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.